saya itu orang partai. Ya. Orang PDI Perjuangan itu udah paham betul lah, udah paham betul. Keputusan itu hanya di satu tangan. Ya, Bu Mega udah nggak bisa nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Feby Mahendra Putra, wartawan Tribun Network di Jakarta. Kali ini saya kedatangan tamu orang yang sangat terkenal, humble orangnya, Gubernur Jawa Tengah, ciri khasnya rambutnya putih, suka goes dan belusuan, Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah yang menjabat selama 2 periode. Di periode keduanya ini, Ganjar dihadapkan dengan banyak persoalan, yakni pandemi virus corona atau COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi. Peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Tengah bahkan sempat tertinggi dari seluruh Indonesia pada 15 Juli 2020 lalu dengan angka 261 kasus. Baru-baru ini Provinsi Jawa Tengah pun memasuki peringkat ketiga jumlah kasus COVID-19 dari seluruh Indonesia. Ganjar mengakui pandemi ini menjadi cobaan terberat dalam karir politiknya dan sebagai kepala daerah. Berbagai cara diupayakan pria kelahiran 28 Oktober 1968 itu untuk menyampaikan kepada warga Jawa Tengah tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi warga, dan Ganjar juga aktif bersepeda menyambangi langsung warga. Selain mengedukasi terkait COVID-19, mantan anggota DPR RI itu juga memberikan masker kepada warga yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Sikap proaktif Ganjar dalam penanganan COVID-19 tersebut membawa namanya masuk ke dalam kandidat calon presiden 2024. Sejumlah lembaga survei nasional pun melakukan penelitian menyaring aspirasi warga terkait hal ini. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan tingkat elektabilitas Ganjar sebesar 16,2%, mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara hasil survei terakhir Carta Politika Indonesia, tingkat elektabilitas Ganjar sebesar 15,9% di urutan kedua setelah Prabowo Subianto. Lalu, apa kata Ganjar terkait hasil survei tersebut? Dan bagaimana menanggapi pandemi yang belum juga usai serta ancaman resesi ekonomi ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Feby. Sebenarnya humble apa umbel? Pak Ganjar ini mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak ini namanya masuk di berbagai survei. Capres pemilihan presidennya masih lama, tapi surveinya udah banyak. Dan Bapak seringkali menempati ranking pertama, kadang ranking kedua, ranking ketiga, macam-macam tergantung yang survei. Saya minta komentar Bapak ini terkait dengan mau tidak mau loh Pak, suka tidak suka nama Bapak muncul. Iya. Bagaimana Pak? Cuek aja. Cuek aja ya. Satu, itu bukan survei saya, terus kemudian dia muncul surveinya begitu. Iya. Dan kadang-kadang apa ya? Ya kalau orang yang follower saya gitu suka Mas yang gitu. Tapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan itu kan. Iya. Kenapa Anda kok bukan saya? Atau Iya, kenapa saya kok tidak Anda gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat sehingga ketika beberapa survei itu muncul. Ya. Ya seperti itu. Dan buat saya biasa aja, nggak ada urusannya. Satu, urusan pilpres itu lama masih. Ya. Kedua, saya ini orang partai. Ya. Orang PDI Perjuangan itu udah paham betul lah. Udah paham betul. Keputusan itu hanya di satu tangan. Ya, Bu ya. Mega udah nggak Ya. bisa nggak. Jadi kalau saya bilang gini, orang PDI Perjuangan kalau muncul di survei, apalagi surveinya tinggi, nggak usah GR deh. Gitu. saya bilang begitu sama kawan-kawan, nggak usah GR. Dan itu saya ungkapkan udah lama. Maka begitu saya sendiri, saya juga menempatkan, nggak usah GR, biasa aja. Pak Ganjar kalau boleh menduga-duga gitu ya. Ya. Mengapa sih nama Pak Ganjar masuk? Nggak pengen Mas. Cuma barangkali dari orang-orang yang survei itu saya ikut membaca. Kenapa sih gitu ya? Mungkin karena juga Tribun atau kawan-kawan media yang lain, sehingga pada saat orang kemarin mendapatkan musibah bangsa dunia Iya. soal COVID ini, barangkali orang tertarik
untuk kemudian menganalisis perilaku masing-masing pemimpin. Mungkin loh ya. Iya. Sehingga ada yang pengamat ngomong, ini insentif buat kepala daerah. Sebenarnya enggak juga ya. Jawa Tengah juga nggak hebat-hebat amat kok penanganannya. Iya. Itu gubernurnya juga nggak keren dia. Payah gubernurnya. Iya. Jadi makanya saya nggak ngerti juga. Atau barangkali ya yang lain itu kok follower saya nambah gitu ya, bisa jadi tuh. Instagram saya nambah, di YouTube saya nambah, dan orang bilang gini, saya ikutin loh Pak YouTube Bapak. Gitu. Mungkin ada satu kolega Anda, Mas Budiman, itu yang selalu ya di sosmed selalu menyatakan, mempromosikan baik langsung maupun tidak langsung Pak Ganjar itu. Pernah melihat itu Pak? Enggak ya? Belum. Pernah juga berkomunikasi dengan sesama kolega? Dengan Mas Budiman agak jarang ya. Jarang Pak? Jarang. Terakhir jarang. Tapi saya beberapa kali nyantol gitu. Apa tweetnya dia nyantol, komentar dia nyantol, atau kalau enggak komentar dia dikomentarin orang. Terus kemudian ke CC ke saya gitu, itu baca. Ya karena ya kalau dengan Mas Budiman kan saya kenal udah sejak mahasiswa, udah ini gitu, mungkin ya sebagai teman gitu. Tapi saya nggak pernah merasa sih yang Pak, di tengah itu juga tadi Bapak sebutkan juga sudah ada musibah yang gede banget. Sebagai satu kepala daerah di antara provinsi di Jawa. Dan memang kebetulan pada akhir-akhir ini Jawa Tengah masuk ke ranking nomor 5 dari segi penularan. Sebenarnya apa yang Bapak rasakan ketika memimpin periode kedua di saat ada pandemi besar kayak gini? Apa yang Bapak rasakan? Ini apa ya, tanggung jawab terberat saya selama saya di politik. Paling gede ini? Ini berat betul. Dan saya sudah menghitung. Kalau kemudian Jawa sebagai satu pulau, ini kita sisir per wilayah pemerintahan, nggak akan bisa. Oh, tempat saya akan bagus, enggak. Orang ini terhubung kok. Terkonek semua. Terkonek. Kan tidak ada kita membarrier, menyetop transportasi kan. Artinya apa? Proses penularannya akan terjadi. Yang mesti disiapkan adalah mental. Yang mesti disiapkan adalah pencegahan. Yang mesti disiapkan adalah bagaimana respon pemerintah terhadap kondisi ini. Dan nanti akan ada kompromi-kompromi. Kata netizen bilang, ya masyarakat plus 62 itu pasti harus khusus gitu. Khusus kan? Ada haters, ada yang lovers, ada yang kemudian ngeyel dan sebagainya. Tapi ada yang taatnya bagus dan ada punya kemanusiaan yang tinggi. Berat Mas menyelesaikan soal ini. Maka ini dibutuhkan arif, dibutuhkan pemimpin yang ikhlas ya, mau delosoran dan harus berani ngambil risiko. Gimana Pak cara sampean ini meyakinkan orang bahwa ini gak guyon, COVID ini gak guyon, bukan konspirasi, bukan awu-awu. Gimana? Saya kalau mungkin ada beberapa yang mengikuti menjadi follower saya menggunakan banyak media untuk berkomunikasi. Kalau di awal tadi suka sepedaan itu saya jadikan sebagai medium. Saya tidak tahu akhirnya kok boom ya sepeda ini. Waduh, luar biasa. Sampai harganya pada nggak masuk akal. Apalagi merek tertentu, jangan sebut. Nah setelah itu saya coba komunikasi. Kalau kita pakai cara berpikir penguasa, pemerintah udah duduk di kekuasaan gitu. Rakyat besok harus tertib. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bosen nggak sih rakyat? Maka kita mesti cek ke lapangan. Setiap saya sepedaan, saya datang untuk mengedukasi. Ketika ngobrol dengan mereka, pernah nggak terlontar dari mereka bahwa mereka nggak percaya ini? Banyak. Biasanya apa Pak yang jadi dasar Pak? Oh itu kan penyakitnya orang kota Pak. Oh. Desane kula mboten enten Pak. Nggak ada. Bisa. Tapi yang kota, oh iya ya Pak ya, mesti pakai masker ya. Saya pakai. Kalau saya teriak, nggak pakai masker ya? Gitu. Langsung dia gini. Nah ini kan lebih bahaya. Nah kemudian kita edukasi. Biasanya saya sangu Mas bawa masker langsung kita bagi. Ada teman-teman yang di humas umpama gitu ngikuti kelakuannya gubernurnya ini. Ikuti kadang-kadang dia nggak ngerti ceritanya ini mau apa. Tiba-tiba merekam.
Nah sebenarnya kenapa ini saya minta untuk dia dokumentasikan? Karena ini yang akan saya pakai untuk mengedukasi. Maka sepeda itu media saya untuk bisa bertemu langsung, saya ngerti langsung, dan membaca pikiran mereka. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang takut banget begitu kan. Tapi ada yang cuek, alah udah lah mati urusan itu ya lah wes gitu ya. Itu ada. Nah makanya kita edukasi pelan terus. Selesai belum? Saya angkat ke media sosial biar orang tahu. Terus biasanya saya kasih gimmick-gimmick pertanyaan agar ada diskusinya. Apa sih yang dirasakan? Kemudian kita masuk pokmas, kelompok masyarakat. Terus kemudian kadang-kadang saya mesti ngepop. Karena ngomong anak muda juga sulit. Anak muda itu ngomong, berapa jarak untuk aman? Apa coba? Apa di sana? 1 meter Pak. Lah kamu sudah 1 meter belum? Gitu. Apalagi kalau udah mau foto-fotoan, rangkulan dan sebagainya. Nah edukasi itu kita sampaikan. Nah saya buat kaos. Ya. Jualan Mas. Jualan kaos, ada keuntungan bisa dibagi dan kemudian ini media untuk kampanye. Pak, ini orang ini lagi ada sekelompok orang yang mengkampanyekan untuk menolak rapid test. Oh iya. Alasannya adalah rapid test itu sama sekali tidak akurat. Iya. Dan kategorinya mahal. Kalau menurut Bapak sebagai kepala daerah ya mahal, kita buat juga nggak bisa kok. Maka ketika kemudian ada UGM, UNER, Universitas Mataram, waktu itu buat, kenapa ini tidak kita percepat? Nah tiba-tiba sudah nggak lagi bicara rapid test, sekarang bicara PCR test. Ya. Udahlah, mulai ada ngomong lupakan rapid test, sekarang PCR. Ya sudah sekarang PCR test. Tapi PCR test reagennya masih butuh, ya kan? VTM-nya kita tidak bisa produksi dan sebagainya. Alat yang dipakai untuk mengukur sampai dengan hari ini itu, ya itu. Tapi kalian nggak percaya, itu hak Anda. Tapi Bapak pribadi yakin dengan PCR atau swab itu akurat? Mas, kalau saya sekolah kedokteran mungkin saya bisa membantah. Tapi ketika saya tidak, saya bertanya sama ahlinya. Dari sekian ahli belum ada satupun yang sekolah kedokteran. Yang sekolah kedokteran mengatakan alat ini nggak benar semua, belum ada. Kecuali terkun. Iya. Dokternya ini dukun sebenarnya, bukan dokter beneran. Tapi semua dokter itu punya alat dan alatnya itu diuji. Maka untuk mendeteksi virus itu, ya alatnya itu. Loh kalau itu masih nggak percaya, lu harus percaya karo sapa? Gitu. Wah ya sekolah ya ora kok dul ngono. Itu aja mas sebenarnya. Kebetulan kemarin untuk menangani masyarakat supaya disiplin, pemerintah kan menggandeng tentara, ya TNI, Polri juga ya, Polri juga. Nah yang paling disorot adalah peran TNI yang dianggap membuat takut masyarakat dan tidak efektif. Tapi sebagai kepala daerah kan terlibat, Mas Ganjar. Sebenarnya efektif nggak sih menggunakan TNI atau adakah minus plusnya Mas Ganjar? Ada ya mungkin plusnya kita bisa dibantu oleh kekuatan. Minusnya ya mungkin ada yang tidak suka. Kalau saya bicara gimana Pak Ganjar? Loh ini kan bisa kita pakai sebagai satu visual force. Ini kan visual force tentara yang masyarakat itu hormat, masyarakat ada yang takut juga gitu kan. Maka kalau kemudian kita bicara ada gerombolan kerumunan yang kemudian nggak bisa dibubarkan, gampang Mas, bubarin rombongan, gerombolan kerumunan itu mana lebih efektif? Hansip, Satpol PP atau tentara? Belum mesti tentara. Itu gampang aja Mas ukuran. Nah, tinggal TNI Polri ini kan punya ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Tapi juga tidak dilepas sendiri dong. Kolaborasinya sama pemerintah, sama tokoh agama, tokoh masyarakat. Maka saya buat di Jawa Tengah itu namanya Jogotongo. Jogotongo itu menjaga tetangga levelnya RW. Kita uji, ayo ini starting from the end. Sudah ada orangnya, sudah ada kelompoknya, mereka mengerti secara kultural dan didekati. Awal-awal Mas, ketika orang harus baru masuk, terus kemudian dia dites, waktu itu reaktif, terus kemudian ada yang swab itu positif, mesti diisolasi. Nggak mau, nggak usah kok. Itu ada videonya kok dikirim sampai saya upload. Kebetulan dia pelaut kalau tidak salah. Sudah positif. Udut merokok nyangkruk di pos ronda. Didatengin itu sama Hansip, sama Satpol PP. Enggak takut Mas. Malah jotos-jotos. Nah, artinya pada saat itu
penting. Yang kedua, Babinsa, Babin Kamtipmas sudah punya jejaring. Ya. Dia ada intelijennya, dia terorganisir, tinggal approach-nya saja. Ya. Kalau kemudian TNI dengan gaya intelijen, polisi dengan gaya intelijen, masuk kepada sistem yang lebih soft, bisa. Jadi bukan cerita doreng-dorengnya, hijaunya, tapi kita bisa memasukkan mereka kepada cara mendekati secara kolaboratif. Tentu dengan kita. Kalau itu dilepas sendiri, ya enggak. Jangan. Ya. Pemerintahan kan tetap harus pemerintahan sipil. Betul. Kan setelah reformasi pesan kita itu, Polri TNI membackup. Nah kita yang tekelit. Kita yang tekelit. Mas kemarin di Bandung Presiden meninjau Bio Farma. Ya betul. Masih perlu ada uji klinis. Ya. Sejumlah gubernur menyatakan siap menjadi relawan. Mas Ganjar jadi relawan nggak untuk uji coba? Enggak. Nah, kenapa Mas? Hari ini tidak ada permintaan ujiannya jalan, udah diuji aja. Saya tidak mau masuk dalam kegenitan-kegenitan kolektif. Maaf ya, maaf. Jadi saya menghormati, yang saya bacakan Jabar ya, Kang Ridwan Kamil. Sama Forkominda. Saya acungi jempol. Tapi itu tidak berarti kemudian semua mesti ikut dengan berbagai alasan. Itu saya ikut aja Anda akan bilang pencitraan kok. Itu nanti kalau saya nggak ikut akan bilang takut lo. Gitu. Udah, kita proporsional saja. Kalaulah kemudian di Republik ini membutuhkan itu, ayo kita kerjakan. Jadi saya tidak mau masuk dalam wilayah yang ranah kegenitan ya. Bukan kegenitan lah, elailu dan saya sih gitu aja. Tapi seandainya kemudian ini membutuhkan dan memang harus ada begitu, oke gitu. Ya. Jadi aja elailu. Di triwulan yang kedua ini ekonomi pasti. Ya. Iya. Ini kita memasuki masa pertumbuhan minus 5%. Ya. Nggak tahu nanti ke triwulan ketiga dan keempat. Kondisi di Jawa Tengah sendiri dari segi perekonomian secara umum gimana Mas? Sama. Apakah Mas Ganjar setuju kita ini sekarang lagi masuk ke masa resesi? Atau sudah masuk ke resesi kalau pemerintah BI kan bilang belum sebenarnya. Minus tetapi belum. Kalau yang Mas Ganjar rasakan sendiri di wilayah Jawa Tengah yang Mas pimpin gimana? Pemirsa. Pas pelajar ini saya nggak masuk dulu. Apakah minus sampai 5%, 5,2, 5,3 itu sudah masuk resesi atau belum? Ya. Buat saya minus gitu aja Mas. Anda mau masukkan ini dalam kategori apa silakan. Ya. Mau pakai diksi apa silakan. Tapi buat saya ini serius. Oh serius. Itu aja. Yang penting itu ya. Yang penting ini serius. Mau disebut resesi atau ini serius. Kalau rakyat ukurannya si Joko masih bisa makan, masih bisa membeli barang, yang sekolah masih bisa beli kuota nggak? Ya. Bakul bakso kamu masih bisa dibeli. Pendapatannya bagaimana? Ketika semua sudah turun ya sudah resesi. Ketika sudah mulai nggak bisa bergerak ya resesi. Tapi ketika kemudian masih bisa bergerak ya setengah resesi. Jadi saya tidak terlalu pusing soal itu. Cuman begitu sudah tumbuh negatif, nggak tumbuh ya sebenarnya. Tumbuh tapi negatif itu, ini sudah alert. Ini alert buat kita semua. Maka Pak Presiden dulu mengumpulkan seluruh gubernur, bagaimana di triwulan ketiga ini kita bisa paling tidak negatif deh. Nah, itu yang dipesankan sehingga kita di daerah itu diminta untuk melakukan kreasi, inovasi, konsumsi ditingkatkan dan seterusnya. Ini Bapak, satu-satunya sekarang lembaga yang bisa menggerakkan ekonomi dan masih punya uang hanya pemerintah. Ya, semuanya delosor. Semua tiara. Apa yang Bapak lakukan supaya minimal ekonomi mulai bergerak lewat tangan pemerintah? Gelontorkan aja duitnya. Jadi Mas, contoh kecil ya, ini contoh kecil aja. Ketika kemudian awal-awal itu mulai orang nggak bisa jualan dan sebagainya, itu psikologisnya saat itu tinggi banget. Dan itu membuat mental orang sampai turun, depresi. Udah nggak bisa Pak, udah marah bawahnya. Karena tidak ada pikiran alternatif berikutnya. Artis nggak bisa manggung, tabungannya masih. Tapi lama-lama tabungan habis. Maka ada beberapa artis jual siomay. Bagaimana dia tetap bisa survive? Artis ini.
Artis lokal udah nggak bisa. Saya buat panggung kahanan di rumah itu sebenarnya hanya untuk bagaimana mereka berkarya, terus kemudian ada sumbangan masyarakat. Tapi sumbangan terus-menerus juga akan sulit. Maka apa yang kita lakukan? Yuk kita dorong dengan stimulan. Middle up, perusahaan menengah besar sudah dikasih banyak. Regulasi dipermudah, insentif pajak ada. Kalau kamu punya utang di restruct semuanya, perbankan OJK ada, insentif-insentif diberikan sama pemerintah. Tapi yang kecil, yang mikro, ultra mikro, ini saya mau pengen sopo. Maka kemudian kita dorong. Dada kamu buat masker ya, aku punya duit 10 miliar. 3 juta masker bisa nggak? Ternyata hanya bisa 2,6 juta. Oke, ambil dulu. Terus kemudian mereka yang jualan makanan lah, snack begitu. Pak kami juga ini Pak, nggak punya lagi Pak, nggak bisa Pak. Oke, kamu bisa jual nggak? Sebenarnya masih ada Pak potensi market, kamu bagus. Pak kasih lagi, kita kasih, kita belanjain. Tapi selesai di situ enggak mas. Saya buat riset kecil ya di tim saya. Kira-kira UKM kita tuh butuh apa hari ini? Kalau yang gede tabungannya masih banyak. Paling problemnya dia kalau industri itu nanti PHK, agak ramai, masalah sosial muncul. Itu gede-gede. Tapi begitu ini kena PHK betul, dirumahkan betul, dia jadi kecil. Kalau kecil dia sudah nggak ada harapan. Kalau nggak ada harapan, maka dia butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh akses modal, butuh pendampingan. Ya ini pemerintah. Jadi UKM sekarang butuhnya apa? Yang beli? Iya. Tapi nggak cukup beli aja. Kalau bisa memproduksi produksinya jelek ya nggak boleh. Ya. Nah kemudian ini yang kita dampingi. Nah, dari pendampingan inilah kita stimulus. Saya itu masih menahan duit bantuan mas. Ke kabupaten kota sama desa. Setelah refocusing semua, yang infrastruktur kita kurangin, masuk duit, belanjain gede-gedean, untuk cari pengaman sosial dan sebagainya. Ini masih ada yang saya tahan. Saya izin. Kawan-kawan bupati wali kota aku tahan dulu ya. Teman-teman kades aku tahan dulu ya. Kita belum pernah tahu. Waduh Pak kita berapa? Enggak. Nanti kalau ini Anda kerjakan juga Anda juga berat. Karena apa? Ada physical distancing, social distancing. Anda nggak bisa gerak juga. Sambil kita tunggulah COVID-nya. Oke lah Pak saya derek aja. Oh thank you ya. Saya tahan. Awal kemudian kita sampaikan duit. Oke deh dari 2 triliunan ini duitnya mau kita apakan? 1,1 untuk JPS Pak. Apa? Kamu belanjanya ketika mau belanja dari pengaman sosial, tolong belanjakan pada 2 unit usaha kecil. 1 warung rakyat, 2 BUMDes. Yang beli siapa Pak Ganjar? Kita kerjasama sama PT Pos. PT Pos tugasmu mendistribusikan. Jadi tidak ada kerumunan. Oke? Go. Warung rakyat ini kita beli berasnya, kecapnya, telurnya. Sebagian di BUMDes. BUMDes mau belajar usaha ya. Tolong belilah beras petani. Langsung. Tapi yang nakal, yang tidak langsung juga ada. Tapi oke, yang penting itu duit keluar semua. Kalau kita mau beres mas, nggak usah pakai itu, pengadaan aja. Oke, selesai. Tapi ini akan masuk pengusaha besar dan menengah. Balik lagi ke situ nanti. Regional mas. Kalau ini kan nggak warungnya ciri. Tapi rumit Pak Ganjar. Hari ini semua harus rumit. Loh masalahnya rumit nggak menyelesaikan. Harus rumit. Gitu. Nah ini kita gerakan. Tapi saya ngisengi mas. Saya isengin. Aduh di mana ya? Kok nggak bangkit-bangkit? Saya tanya para kawan-kawan pengusaha kecil. Bapak itu butuhnya apa? Pak Ganjar saya butuh dilatih marketing online. Bu kamu jualan di marketplace itu loh. Apa toh Pak itu? Kamu sudah jualan online belum? Sudah. Apa? Facebook, Instagram, Twitter, lain apa macam-macam. Bukan, kamu harus jualan di tempat-tempat yang itu pasarnya. Saya nggak tahu caranya Pak. Maka saya undang beli-beli, Tokopedia, Bukalapak, Facebook, Gojek. Ini saya ajak. Dia saya minta untuk mendampingi. Nah, tadi Shopee pagi sama saya. Anda mau bantu saya nggak? Oh siap Pak. Nah, saya aja iseng mas kemarin. Sudah minggu kelima, setiap hari Minggu, kalau kamu punya produk masukkan di story IG saya. Ikut bantu. Hashtagnya Lapak Ganjar. Ikut bantu jualan. Iya. Sales mas. Sales. Saya jadi sales mereka. Saya terkejut kemarin saya datangi di Salatiga karena saya dapat paket masker. Maskernya apa kok bagus banget?
Itu UKM kalau ngeklaim brandnya nama sampean keberatan nggak? Oh, saya seneng banget. Misalkan kerupuk Ganjar, Oh, boleh. minyak ikan Ganjar. Oke. Saya buat kaos Mas ya. Bersama lawan corona, nyedak keplak. Orang salaman tetap seduluran. Kita buat semuanya. Ya, untuk kampanye. Dibuatlah oleh teman-teman, saya managingnya sambil saya jualan. Mas, 2 hari Mas, kaos itu kita launching, besok sudah ada yang memproduksinya. Pak Ganjar udah dicontoh, nggak apa-apa kan dia dapat rezeki. Oh nggak apa-apa tuh Pak, enggak. Saya akan desain lagi. Oh aku kurang boleh duit kok. Saya kampanye kok. Kalau saya laku, teman dari Belanda, Mas aku pesen nyedak keplak. Oh nyedak keplaknya seneng. Iya. Pak Ganjar nyedak Jangan keplak. pinter Pak, jadi besok nggak usah kampanye menang. Loh, ciri-ciri orang pinter itu yang mikir Mas. Orangnya mikir Mas. Jadi nyicil mulai sekarang. Itu mikir. Orang mikir itu cirinya 2 Mas. Ini orang bodak, kuanen. Putih. Nah, dari cerita kaos itu kemudian kita bisa mengumpulkan mungkin sekitar sekarang sudah 260-an juta bukan sisa. Hasil dari disisihkan keuntungan. Terus kita pakai untuk membantu. Dulu waktu buat panggung kahanan itu 9 kali dapat 450-an juta. Bisa untuk dorong para seniman. Bantu. Yang kedua, sekarang Mas saya keluarkan duit kira-kira ada sekitar 2,2 triliun yang saya tahan itu, saya kerjakan, tapi pergubnya saya rubah. Ini pekerjaan banyak infrastruktur, tolong dikerjakan dengan padat karya. Iya. Untuk menggelindingkan. Maka duit ini kita semprotkan sampai dengan harapannya bulan Desember. Maka perintah Pak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Ibu, coba kami atau kita bekerja bareng agar nggak negatif di triwulan ketiga. Baik, satu lagi Pak Ganjar. Apa? Kemarin kan Bapak disamperin sama Pak Andika sebagai wakil ketua. Ya, Apa Pak yang dibahas di sana? Pak Ganjar saya tanya 2 hal aja. Bagaimana kondisi COVID sebenarnya dan bagaimana kondisi ekonomi. Pertanyaannya Pak Andika kayaknya udah jenengan tanyain, maka jenengan tanya ke saya. Ya. Ya, artinya apa sebenarnya itu? Saya balik tanya, Pak Andika kenapa begini? Iya. Saya ingin mendengarkan langsung dari pelaku. Tak ceritanya sampai ciri-ciri Mas. Sampai pernik-pernik bagaimana taman sarinya pengelolaan COVID. Kita tidak main hukum, tidak main denda sekian. Lho, aku denda rakyatku nang Jawa Tengah. Tinggi tuku bubur mboten saged Pak, jenengan ajeng denda melih lho. Wah itu marah-marah mereka. Di Jakarta tinggi, lumayan. Loh enggak, kalau Jakarta kan orangnya kaya-kaya. Kayak jenengan semuanya kan ya relatif daya belinya juga tinggi, duitnya, gajinya tinggi kan gitu. Oh Jakarta udah deh, Jakarta the best lah. Kawan-kawan semua Tribuners, kita sudah ngobrol panjang dengan Pak Ganjar Pranowo, guyon-guyon tapi penuh makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.